أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وآمن صالحا وقال إنني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Sempurna, yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan langkah kaki menuju majelis yang mulia. Majelis yang penuh dengan keberkahan. Majelis yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Majelis agama dan majelis usaha atas agama. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab perjuangan beliau, mujahadah beliau, tetesan keringat, air mata, darah beliau telah beliau korbankan demi wujudnya agama yang sempurna dalam kehidupan seluruh manusia di penjuru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Sempurna zatnya, sifat-sifatnya, asma-asmanya, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Khaliq yang memelihara, Ar-Razik Allah yang memberi. Seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala semua, yang nampak tidak nampak, yang besar yang kecil, di langit di bumi, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, Dia kuasa menciptakan sesuatu dengan asbab. Allah kuasa menciptakan sesuatu tanpa asbab. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kuasa menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan asbab. La ilaha illallah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yang memelihara seluruh makhluk dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, makhluk yang nampak tidak nampak, yang besar yang kecil, di langit di bumi, semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha memberi, yang besar yang kecil, ya, makhluk yang nampak tidak nampak, semua rezeki dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah tertukar rezeki satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Penglihatan, pendengaran, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa tanpa batas. Tidak ada satu makhluk pun, hadirin yang mulia, yang mampu menandingi penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, mengendalikan segala sesuatu, hadirin yang mulia. Segala sesuatu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati dalam genggaman.
sehat sakit dalam genggaman Allah, kaya miskin dalam genggaman Allah, bahagia sengsara dalam genggaman Allah. Allah Ta'ala yang mengatur hadirin yang mulia, mengendalikan segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan angin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan biji-bijian, Allah Ta'ala yang mengeluarkan batangnya, mengeluarkan dahannya, mengeluarkan rantingnya, menciptakan daunnya. Allah juga melebarkan daunnya, merubah-rubah warna daun tersebut hadirin sekalian. Allah yang mengeluarkan bijinya, mengeluarkan bunganya, menciptakan bunganya, merubah bunga menjadi buah hadirin sekalian. Ini semua merupakan kerja daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kehendak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya makhluk tak punya kehendak dari sekalian. Semua kehendak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya makhluk ini hadirin yang mulia punya kehendak, inginnya makhluk ini hidup terus selama-lamanya, tak mau mati hadirin sekalian. Namun yang berlaku kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada orang yang hidup, ada orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sekiranya makhluk ini hanya yang mulia diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua makhluk, semua manusia ingin hidupnya menjadi orang kaya raya. Tidak ada manusia hidupnya yang ingin miskin, tidak ada. Pergi pagi, pulang sore, koras keringat, banting tulang. Niatnya tujuan ingin menjadi orang kaya, punya banyak uang. Kehendak manusia tidak berlaku yang mulia. Yang berlaku kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah maksud kita berkumpul di malam Jumat Istiqomah seperti ini. Adalah untuk bagaimana menyirami hati kita, agar bagaimana supaya hati kita ini hadis sekalian dimuliakan oleh Allah, dipenuhi dengan keagungan Allah, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wujudlah keyakinan dalam hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama satu pekan kita dihiasi dengan perkara-perkara dunia, dengan kebendaan-kebendaan. Maka bagaimana di malam Jumat yang mulia sekalian, kita keluarkan kebesaran makhluk, kebesaran benda-benda, kita masukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Sehingga apabila wujud keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita hadirin sekalian, maka kita akan mampu, akan mudah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini hadirin sekalian adalah kehidupan yang bersifat sementara. Dua alam telah kita lewati, yaitu alam ruh dan alam dan alam rahim. Sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hidupkan kita di alam dunia. Sementara kita sama-sama memahami durasi kehidupan manusia dunia nah sementara 60-70 tahun. Setelah itu manusia akan melewati alam-alam selanjutnya. Ya, entah berapa lama kita tidak pernah ada yang tahu berapa lama ya kita akan melewati alam-alam selanjutnya hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah. Namun kehidupan dunia yang hari ini kita hadapi adalah kehidupan yang pasti akan kita tinggalkan yang mulia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa, yang bernapas akan mengalami yang namanya kematian. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia yang sementara ini hadirin, ini akan menentukan
bahagia sengsaranya kita hidup di alam-alam selanjutnya. Kalaulah ketika kita hidup di dunia ini hadirin sekalian, tidak terkesan dengan kekayaan kita, tidak terkesan dengan kemiskinan, tidak terkesan dengan anak istri kita, tidak terkesan dengan masalah-masalah, tidak terkesan dengan kecantikan, kejelekan, ketampanan kita. Kita istiqomah menyempurnakan iman dan amal kita sekali dimuliakan oleh Allah. Maka nanti ketika kita mati masuk ke alam selanjutnya hadirin sekalian, kita akan menjadi orang yang berjaya, bahagia untuk selama-lamanya. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ketika kita hidup di dunia ini hadirin sekalian, kita ini terpengaruh Pak dengan kekayaan kita, dengan kemiskinan kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan kecantikan, kejelekan, ketampanan kita, dengan masalah-masalah kita, terlena kita, tidak menyempurnakan iman dan menyempurnakan amal kita sekali dimuliakan oleh Allah. Maka nanti ketika kita mati meninggal dunia, sampai ke alam berikutnya, kita akan menjadi orang yang menyesal untuk selama-lamanya. Maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Para masyayikh pernah menyampaikan dalam satu bayan, kematian yang baik ini kata beliau adalah ketika seseorang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kematian yang baik kata. Seluruh para nabi alaihi salatu wasalam, mereka ini menambahkan diri mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka begitu bangga mengidam-idamkan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dimuliakan oleh Allah. Mati di saat bayang, mati di saat jaulah, mati di saat sujud, mati di saat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, barang siapa yang ketika dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada keniatan dalam hatinya untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarnya tidak sempurna. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah perkara yang pasti sekalian. Namun setiap kita tidak akan pernah mengetahui apakah kematian kita menjadi orang yang mati beruntung. Kematian kita adalah apakah menjadi kematian yang baik sekali dimuliakan oleh Allah. Nabi telah sabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahanal. Barang siapa di akhir kalamnya, di akhir kematiannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, adakah jaminan bagi kita hadis sekali dimuliakan oleh Allah di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dalam hati kita ingat kepada Allah? Tidak ada jaminan. Dikatakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengingat Allah, baik dengan lisannya, baik dalam hatinya. Ini akan dipengaruhi bagaimana suasana semasa dia hidup di dunia. Kalau sehari-hari dia sibuk dengan perkara dunia, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan pekerjaannya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa mengamalkan agama sekali dimuliakan oleh Allah, maka nanti di akhir hayatnya dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ketika satu kali kelopatan kehidupannya dihiasi dengan perkara agama sekali dimuliakan oleh Allah, ketika pagi-pagi buta dia bangun, dia berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah, habis subuh dia musyawarah ataupun dia buat taklim, dia buat suasana 2,5 jam di mahalanya, hidupkan taklim masjid di mahalanya, menghidupkan jaulah di mahalanya, hidupkan taklim di rumahnya. Masya Allah. Setiap minggu dia ke markas, ke halaka, jika malam-malam. Suasana agama
agama menghiasi kehidupan sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh adalah orang yang telah berpengalaman dalam usaha agama sekali dimuliakan Allah. Mereka telah memberikan satu metode, memberikan satu tips, ya, memberikan satu cara bagaimana supaya kita ini mudah mengamalkan agama. Bagaimana supaya kita ini selamat dunia akhirat dengan menghidupkan amal masjid, ya, dengan menyambut takajah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mati meninggal dunia, hadirin, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ataupun dalam hatinya dia ingat kepada Allah. Maka ketika dia masuk ke dalam kubur yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kubur akan meluas seluas mata memandang. Allah Subhanahu wa taala menghembuskan hawa surga ke dalam kuburnya dunia. Allah akan hantar para pemuda untuk melayani dia, Pak, hingga datangnya hari kiamat. Namun ketika seseorang yang tak mendapat hidayah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap la ilaha illallah, atau dalam hatinya dia tidak ingat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan azab kubur akan merapat, ya, sehingga tulang rusuknya saling bersilangan. Allah Subhanahu wa taala akan hantar ular ke dalam kuburnya. Allah akan hantar kalajengking ke dalam kuburnya. Apabila dia ini istiqomah menegakkan salat, Allah akan hantar ular sujud akra ke dalam kuburnya, yang akan menyiksanya hingga datangnya hari kiamat. Penderitaan yang begitu luar biasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ketika hari kiamat datang, dia akan dikumpulkan, ya, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Setiap kepala akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu, tentang umurnya, tentang hartanya, tentang ilmunya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu Allah tanya. Nanti semua amal ibadah akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melintas sirat yang panjangnya 1500 tahun perjalanan. Kalau dia selamat di sirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Kalau dia melintas sirat, ya, dia terpeleset jatuh ke dalam neraka, maka dia akan sengsara selama. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan yang begitu luar biasa, Pak, di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang, sekalian dimuliakan oleh Allah. Tidak ingin melihat hambanya sengsara di sekalian dunia akhirat. Allah tak rela melihat hambanya kesusahan dunia akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi alaihi wassalam dengan membawa agama sekalian dimuliakan oleh Allah. Para nabi dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama ke dunia sekalian. Untuk apa? Untuk bagaimana supaya manusia ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Agama adalah satu perkara yang besar. Tidak ada perkara yang lebih penting melebihi perkara. Hari ini banyak orang mengatakan bahwasanya makanan penting, minuman penting, pekerjaan penting. Ya, sehingga hari-hari orang pikir makanan, hari-hari orang usaha mencari makanan, ya. Hari-hari orang usaha atas minuman, hari-hari orang usaha atas pekerjaan. Karena ini satu perkara yang dianggap penting dari sekalian. Tetapi agama jauh lebih penting daripada pekerjaan. Agama jauh lebih penting daripada makanan yang kita makan. Agama jauh lebih penting daripada minuman yang kita minum, hadirin sekalian. Umpama kata seseorang ketika di dunia ini, Pak,
dia udah punya makanan, ujung-ujungnya dia sakit. Setelah itu dia mati, meninggal dunia. Maka selesai masalah. Ketika di dunia manusia tidak punya pekerjaan, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli makanan, akhirnya dia sakit. Setelah itu dia meninggal dunia, selesai masalah. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki agama dalam kehidupannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tidak punya arahan. Hidupnya akan menjadi orang yang amburadul. Tidak ada agama dalam kehidupannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini adalah sumber kebahagiaan bagi manusia. Seseorang yang amal agama dengan sempurna, walaupun tidak memiliki asbab-asbab dalam kehidupannya yang dimuliakan oleh Allah, dikucilkan seluruh manusia, dibenci oleh manusia, tidak punya asbab-asbab dalam kehidupan yang dimuliakan oleh Allah, tetapi dia memiliki agama yang sempurna dalam kehidupannya yang dimuliakan oleh Allah. Di mata manusia dia adalah orang yang hina, tapi di mata Allah dia adalah orang yang paling mulia. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang memiliki asbab-asbab jahiliyah, memiliki segala-galanya, memiliki harta benda, memiliki uang yang banyak, memiliki asbab-asbab, tetapi dalam kehidupannya tidak ada amal agama yang dimuliakan oleh Allah. Di mata manusia mereka mulia, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paling hina. Hadiah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan agama apabila kita ingin bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berada dalam asbab kebidasan yang mulia. Di dalam kobaran api yang sangat panas. Beliau kalau dilihat dengan pandangan manusia begitu sengsara, begitu mujahadah, begitu kesusahan. Tetapi ketika Ibrahim alaihissalam dalam api, dia amalkan agama, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam hati Allah Subhanahu wa taala bahagiakan beliau sekalian. Raja Namrud laknatullah alaih dikelilingi oleh asbab-asbab keselamatan. Ada tentaranya, ada menterinya, ada pengawalnya. Tetapi dia tidak amalkan agama, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah hantar satu ekor nyamuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat dia sengsara. Kenapa? Karena tidak amalkan agama. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amal agama sekali dimuliakan oleh Allah, diberikan kedamaian, ketenteraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa kesusahan walaupun dia tidak punya asal. Tidak pernah dia kesedihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak punya teman. Tidak pernah dia merasa kekurangan ketika ada agama dalam hidup. Namun ketika seseorang jauh dari agama, tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya dipenuhi dengan kefakiran, dipenuhi dengan kesusahan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, hai anak Adam, luangkanlah waktu untuk mengingatku, kata Allah, untuk beribadah kepadaku, berzikir kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku akan cabut rasa fakir dari hatimu. Tapi kalau tidak, kata Allah, tidak berzikir kepadaku, ya, tidak berselawat, tidak beribadah, tidak sholat, aku akan hiasi hatimu dengan kesusahan. Dan aku tidak akan cabut rasa fakir dari hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama dipentingkan. Lebih penting daripada segala. Tetapi usaha untuk mewujudkan agama ini jauh lebih penting. Para nabi dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan harta, diri, waktu mereka habis-habisan. Para sahabat pun demikian, telah mengorbankan hartanya, dirinya, waktunya, anaknya, istrinya. Mereka telah korbankan demi wujudnya agama yang sempurna dalam diri mereka dan umat seluruh alam sekian. Maka bagaimana hendaknya kita yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, bisa mengamalkan agama, bisa sholat jemaah,
bisa menghidupkan taklim di masjid, di rumah kita dengan anak istri kita. Bagaimana dengan saudara-saudara yang hari ini sibuk dengan anaknya, dengan istri, dengan pekerjaannya? Tanamkan kerisauan dalam hati kita. Bagaimana risanya para nabi alaihissalam kepada agama. Bagaimana susah payahnya mereka mendapatkan agama seluruh alam, mendatangi umat. Juga hendaknya wujud dalam hati kita seperti ini. Memikirkan saudara-saudara kita bagaimana supaya mereka bisa amal agama dengan sempurna dalam kehidupan mereka dan dimuliakan oleh Allah. Maka para masyayikh, para orang tua kita telah memberikan satu takadah ya, pada kita sekalian untuk bagaimana menghantar jemaah-jemaah ke seluruh penjuru alam. Karena dengan cara menghantar jemaah sekali dimuliakan oleh Allah, maka agama akan wujud sempurna di seluruh penjuru dunia. Kita ingin sejarah bagaimana ketika baginda Nabi meninggal dunia, wafat dan sekali dimuliakan oleh Allah, 1 minggu atau 3 tidak dihantar jemaah. Maka apa yang terjadi sekali dimuliakan oleh Allah SWT? Orang Islam yang tadinya masuk Islam menjadi murtad. Orang-orang Islam yang kaya tidak bayar zakat. Nabi palsu bermunculan yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang Persia Romawi ingin menghancurkan orang Islam. Orang-orang Yahudi yang Madinah ingin memberontak yang dimuliakan oleh Allah SWT. 3 hari atau 1 minggu tidak dihantar jemaah, Pak. Masya Allah. Ini sekarang sudah 7 bulan setelah pandemi ini, Masya Allah. Tidak dihantar jemaah, Pak. Tidak ada jemaah, Pak. Kita belum bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, hari ini banyak masjid-masjid yang tidak hidup amalan. Tidak ada yang buat 2,5 jam dengan sempurna, Masya Allah. Tidak ada jemaah 3 hari yang sempurna, tidak ada jemaah 40 hari. Masya Allah. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat metode doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera hilangkan pandemi ini, Pak. Kita bentuk lagi jemaah-jemaah sebanyak-banyaknya, ya. Kita bentuk lagi jemaah-jemaah rangka di malah kita di halal kita, ya. Ketika normal, Masya Allah, kita akan langsung keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas pentingnya perkara ini, insya Allah perdana tanggal 26 Februari, 1 jemaah Pak dari halakah Kota Besi akan bayar hidayah. Maka atas pentingnya perkara ini, niat semua insya Allah. Boleh Pak yang niat ke dia Pakistan silahkan berdiri. Monggo Pak, silakan. Dan daftarkan diri kita betul jemaah, Masya Allah. Silakan. Mari Pak. India Pakistan negara jauh, silakan. 4 bulan jalan kaki biasa. Monggo silakan. Ya. Dan berhidawah, Masya Allah. 40 hari Pak, jalan kaki biasa silakan. Ya. Selebihnya kita pulang ke Makomi, hidupkan Makomi sempurna, musara 2,5 jam, tali masjid, tali rumah, jalan sejalan dua. Dan di 3 malam masyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.